Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Kelompok kami akan memaparkan terkait e-payment. Materi pertama akan disampaikan oleh Faiz, yaitu visi dan misi e-payment. Kepada Faiz, waktu dan tempat dipersilahkan. Visi dari perusahaan adalah menjadikan perusahaan penyedia layanan pembayaran elektronik e-payment terdepan, tangguh, terpercaya, serta selalu mengedepankan kenyamanan yang dapat menciptakan kepuasan pelanggan. Lalu ada juga misi dalam perusahaan, yaitu memberikan pelayanan kepada mitra pelanggan yang efisien, cepat, mudah, dan murah, sehingga pelanggan dapat melakukan transaksi dengan mudah, aman, akurat, dan cepat. Baik, selanjutnya kita lanjut kepada materi kedua yang akan disampaikan oleh Raihan, yaitu tujuan dan latar belakang. Kepadanya dipersilahkan. Ada latar belakang. Pada zaman sekarang teknologi sangat pesat sekali seiring waktu berjalan, di mana segala bentuk kegiatan ataupun aktivitas manusia dimudahkan dengan adanya sebuah sistem dari teknologi. Berbicara teknologi, sangatlah luas cakupannya untuk kehidupan manusia dalam berbagai hal. Dengan adanya teknologi zaman kini, membuat kegiatan apapun menjadi lebih efisien. Sistem pembayaran adalah suatu bentuk kegiatan yang seringkali manusia lakukan dimanapun mereka berada. Membeli barang dan membuka usaha contohnya. Dalam transaksi pembayaran berbasis aplikasi sangatlah memudahkan manusia. Kegiatan yang bisa dilakukan di mana saja, sehingga tidak membuat sulit pembeli maupun penjual. E-payment sebagai transaksi pembayaran berbasis aplikasi yang memiliki banyak sekali pelayanan untuk pengguna. Fasilitas yang ditawarkan mencakup pembayaran pulsa, kuota, OVO, GoPay, Dana, token, PLN, sampai jaminan kesehatan. Tentunya pada kegiatan pembayaran ini sangat bermanfaat untuk kebutuhan manusia yang ingin menggunakan jasa ini, mudah dijangkau dimanapun dan kapanpun. Terus ada tujuannya yang pertama mempermudah transaksi pembayaran karena bisa diakses di mana saja. Yang kedua meningkatkan peluang ekonomi dalam jangkauan yang lebih luas. Yang ketiga membuat segala bentuk pembayaran menjadi lebih efisien dan fleksibel. Selanjutnya kita masuk kepada materi ketiga, yaitu produk yang ditawarkan yang akan disampaikan oleh Zildan. Selanjutnya produk yang ditawarkan, yang pertama ada pulsa. Saat ini pulsa masih menjadi sebuah kebutuhan berkomunikasi yang harus dipenuhi bagi sebagian besar orang. Meski sekarang penggunaan pulsa perlahan bergeser dengan pemenuhan kuota internet, keberadaannya masih menjadi alternatif dalam melancarkan komunikasi jarak jauh. Yang kedua, kuota internet. Pada saat ini kuota internet merupakan kebutuhan pokok bagi sebagian orang. Oleh karena itu, kami menawarkan kuota internet yang dapat dibeli mulai dari harga yang terjangkau, sehingga konsumen dapat memilih paket-paket internet yang tersedia. Kuota internet memiliki jangkauan pasar yang luas di zaman serba digital ini. Yang ketiga ada token listrik. Token listrik merupakan suatu satuan pembayaran yang dipergunakan untuk mengisi ulang layar listrik pada layanan PLN prabayar. Konsumen dapat membeli token listrik sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu top up e-wallet, termasuk Dana, GoPay, OVO, dan lain-lain. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini banyak sekali aplikasi dompet digital atau e-wallet yang sering digunakan oleh masyarakat. Dan kemudahan yang diberikan oleh e-wallet, maka banyak orang menggunakannya sebagai pengganti dompet konvensional atau uang tunai. Selanjutnya masuk kepada materi keempat, yaitu industri analisis yang akan disampaikan oleh saya sendiri dan Muhammad Rafi. Oke. Industri analisis itu ada SWOT ya, analisis yaitu strength, keunggulan. Yang kedua, pengguna lebih mudah mengontrol pengeluaran. Yang ketiga itu layanan e-payment, sangat fleksibel karena tidak mengenai batas waktu. Yang keempat, sistem pembayaran e-payment itu biasanya menggunakan sistem fraud sehingga tidak akan terjadi pencurian. Kelima, e-payment memberikan layanan cepat dan akan meningkatkan loyalitas pelanggan. Kemudian ada weakness yaitu kelemahan. Yang pertama itu memerlukan akses internet atau kunci utama dari sistem pembayaran. Yang kedua, e-payment adalah koneksi internet
Jika tidak terhubung dengan layanan internet, transaksi e-payment tidak bisa dilakukan. Yang ketiga, rentan terkena hacker. Hal ini perkembangan teknologi yang semakin berkembang membuat para penjahat beralih mengikuti perkembangannya. Yang terakhir, kurangi privasi. Pembayaran sangat cepat, namun sayangnya seluruh informasi transaksi juga akan tersimpan di perusahaan penyediaan layanan pembayaran dan akan dilanjutkan oleh Muhammad Rafi. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Yang pertama, pesaing masih berupa bekerja lepas atau individu. Yang kedua, bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Ketiga, banyaknya masyarakat yang melakukan transaksi secara online. Dan terakhir, hanya dengan modal yang rendah, kami dapat memulai bisnis dengan baik. Selanjutnya ada threat atau tantangan. Pertama, karena bisnis ini relatif rendah modal, kemungkinan akan bermunculan pesaing-pesaing baru. Yang kedua, persaingan dengan bisnis serupa yang telah memiliki pelanggan setiap hingga sulit untuk mendapatkan pelanggan. Yang terakhir, pelanggan mungkin belum mempercayai jasa yang kami tawarkan. Oke, kita langsung saja masuk ke materi kelima, yaitu strategi pemasaran yang akan disampaikan oleh Rival. Strategi yang pertama yaitu produk. Produk yang bervariasi beserta nominal dari yang terkecil sampai terbesar. Selalu lakukan stok jika produk-produk sudah mulai menipis untuk mengantisipasi kehilangan pelanggan akibat tidak adanya produk. Jangan sampai pelanggan kecewa karena transaksi yang gagal. Kemudian yang kedua, harga. Dalam menjualnya, usahakan jangan mahal melebihi harga pada standarnya dan juga bandingkan dengan kompetitor dengan usaha sejenis. Ambillah keuntungan yang sewajarnya saja, karena semakin berambisi untuk mencapai laba tinggi, maka pelanggan juga semakin berkurang dan mencari yang lain yang lebih murah. Kemudian yang ketiga, promosi. Menjalankan bisnis ini tidak bisa tanpa diimbangi dengan proses promosi. Ketika pertama membuka usaha, mungkin bisa melakukan promosi dari mulut ke mulut, tetapi seiring berkembangnya bisnis, pengusaha harus melakukan promosi lanjutan seperti menyebarkan brosur berisi promo atau menggunakan media sosial sebagai perantara. Kemudian yang keempat, orang. Strategi ini adalah memilih sumber daya yang berkualitas. Paling tidak, meskipun karyawan Anda tidak memiliki pendidikan yang tinggi untuk ukuran usaha yang kecil, tapi ia selalu menjunjung attitude dan kejujuran dalam bekerja. Biasanya orang-orang seperti ini akan menunjang kesuksesan. Kemudian yang kelima, berikan pelayanan ekstra. Contohnya adalah dengan memberikan promo-promo tertentu. Contoh lainnya dengan diperbolehkannya sistem pembayaran angsuran. Tentunya bagi pihak penjual terdengar merugikan, namun ini pastinya akan menarik pelanggan dan membuat omset Anda naik. Sekian. Oke, baik. Kita langsung saja ke materi ke-6, yaitu target penjualan bulanan yang akan disampaikan oleh Raihan. Silakan. Target penjualan bulanan. Target penjualan produk dalam jumlah kuantitas produk. Nama produknya pulsa. Harga produk 50.000. Target bulanan pertamanya 5, 10, bulan kedua, bulan ketiganya 15. Kuota internet. Harga produknya 100.000. Target bulanannya 5, 10, 16, bulan ketiganya. Token listrik. Harganya 250.000. Bulan pertamanya 2, bulan keduanya 4, bulan ketiganya 8. Yang keempat, nama produknya Top Wallet. Harga produknya 150.000. Target bulanannya 4, bulan 2-nya 8, bulan 3-nya 3. Target penjualan produk dalam jumlah pendapatannya. Pulsa, bulan pertamanya 250.000, bulan keduanya 500.000, bulan ketiganya 750.000. Kuota internet, bulan pertamanya 500.000, bulan keduanya 1 juta, target bulan ketiganya 1.600.000. Token listrik, target bulannya yang pertama 500.000, target bulan keduanya 1 juta, target bulan ketiganya 2 juta. Nah, produk Top Wallet, target bulan pertamanya 600.000, target bulan keduanya 1.200.000, target bulan ketiganya 1.800.000. Oke, kita lanjutkan ke materi yang terakhir, yaitu
materi rencana jangka menengah dan panjang perusahaan yang akan disampaikan oleh Garuh dan Fauzan. Kepadanya dipersilahkan. Oleh saya akan menjelaskan rancangan jangka panjang yang satu, pembayaran digital permudah di suatu negara. Dua, penjualan dan membeli permudahan akses pembayaran dengan menjual jasa. Tiga, menjadi sponsor dari penjualan produk yang memakai metode pembayaran secara elektronik. Empat, memiliki kantor pusat untuk menyimpan data konsumen dan penjualan di dalam suatu aplikasi dan web dan penyimpanan data di suatu server. Oke, selanjutnya oleh teman saya Garuh, dipersilahkan. Rencana jangka panjang dan menengah e-payment. Yang pertama, mengenalkan aplikasi dan metode e-payment lebih luas lagi untuk menjangkau pasar global. Yang kedua, mendapatkan dana atau modal untuk mengembangkan usaha e-payment. Yang ketiga, memaksimalkan peluang usaha dan meminimalkan risiko. Dan yang terakhir, menjadi aplikasi resmi untuk pembayaran digital di seluruh Indonesia. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin, materi sudah disampaikan, semua materi. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.